Kembali lagi di podcast Amar Bank episode 4 bersama saya Dia Saitama, Investor Relations dari Amar Bank. Kali ini kita akan ngebahas sebenarnya topik yang udah sering banget nih diperbincangin pasti sama rekan-rekan di rumah, saya yakin, yaitu sektor otomotif. Nah, kenapa otomotif? Karena sekarang ini lagi hot banget nih, terutama untuk tahun 2021 karena kita lagi ada relaksasi untuk dari segi sektor per sektor ya, bukan cuma sektor otomotif saja. Nah, di sektor otomotif itu ada relaksasi kredit ya, DP 0% pertama. Nah, itu untuk mobil baru dan juga motor baru. Selain itu, kita juga mendapat relaksasi nih dari bulan Maret, yaitu dari segi perpajakan, PPNBM diskon 100%. Nah, itu salah satu topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, selain itu, kita juga akan ngebahas nih, sebenarnya kalau misalnya untuk beli mobil atau motor, sebenarnya itu bagusan apakah cash atau pakai pinjaman atau pakai mending sewa aja atau malah nggak usah beli. Nah, itu kita juga akan bahas nanti di podcast ini. Untuk rekan-rekan juga untuk pastikan tetap stay tune ya sampai akhir karena kita akan ada informasi penting nih dari produk kita di Amar Bank, yaitu Tunaiku. Jadi tetap stay tune ya sampai akhir. Oke, hari ini kita juga akan ditemenin nih sama teman-teman dari Amar Bank. Jadi bukan cuma saya nih sebagai moderator, kita ada, mungkin aku boleh kenalin ya. Ada Bang Johannes nih dari Corporate Legal and Litigation. Hola. Ada Bang Ernst dari Finance. Halo. Ada juga Bang Asis dari Compliance. Ciao, Wah, ciao. ini sih suhu gua nih, jujur ngomong nih. Semuanya head semua ini, jujur ngomong. Ini berat untuk podcast kali ini sebenarnya. Gimana kabarnya abang-abang semua? Alhamdulillah bro. Baik. Gue gimana kabarnya? Baik, gue. Kita santai aja ya ngobrol. Alhamdulillah. Santai. Oke. Jadi gimana nih abang-abang? Menurut abang-abang sekalian nih, kan udah nangkap tadi ya PPNBM, terus ada juga tadi DP 0% kredit juga cuma buat mobil atau motor baru. Nah, mungkin aku mulai dari Bang Ens dulu nih. Menurut Bang Ens gimana Bang kebijakannya? Sebenarnya agak nanggung apa enggak sih sebenarnya kebijakan ini tuh? Sebenarnya sih kalau dari gue ya, gue pikirnya sih ini agak telat sih. Karena kalau kita lihat negara-negara lain udah lebih dulu juga kan. Oh gitu. Kayak Malaysia, Thailand tuh sebenarnya setahu gue ya, mungkin bisa diperiksa, dicek lagi lah ya sama teman-teman juga. Dia udah memberlakukan hal serupa. Jadi menurutku juga ini agak sedikit terlambat. Karena memang juga setahuku ini rumornya udah mulai ada dari bulan Agustus atau September 2020 kalau nggak salah kan. Jadi memang secara kebijakan ini kalau aku bilang sih memang sudah sedikit terlambat gitu. Sebenarnya terlambat salah satunya karena waktu itu sempat ditolak sama Bu Sri Mulyani waktu tahun lalu. Jadi akhirnya mungkin karena ngeliat pasar otomotif kan anjlok banget ya tahun lalu, jadi penjualan mobil itu berkurang sekitar 50% tuh dibanding tahun 2019. Makanya mungkin melihat hari ini jadi Bu Sri Mulyani akhirnya luluh juga kan hatinya kan. Jadi pada intinya sih memang ya tadi kebijakan ini sebenarnya kan baik ya, yaitu untuk mendorong konsumsi kan paling utamanya. Dan juga sebenarnya si Bu Sri Mulyani juga pengen ngejar kayak pendapatan penerimaan negara gitu kan. Kalau misalnya konsumsi naik, produksi mobil juga meningkat, membantu sektor otomotif kan. Juga nanti ujung-ujungnya penerimaan negara juga naik gitu. Nah kalau menurut lu Bang Jo, gimana menurut lu Bang tentang kebijakan ini? Lu setuju nggak Bang? Kalau gue nih bro ya, karena bukan orang yang baru pertama kali beli mobil, ya kan. Jadi menurut gue sih nggak terlalu ngaruh ya. Nggak ngaruh. Karena di sisi lain ada cost lain yang harus ditanggung. Mungkin lebih ke perawatan. Mungkin kalau misalnya bisa lebih dibantu, mungkin BBM kali ya. Jadi selain ada peringanan PPNBM, ada kebijakan juga untuk pengurangan BBM gitu. Iya. Dan nggak cuma di Pertalite kali ya. Mungkin di Pertamax juga ada pengurangan. Harusnya Pertamina Dex juga sih. Iya, boleh lah. Pertamina Dex juga oke. Cuman cost di luar itu masih ada lagi. Mungkin bicara mengenai ya perawatan ya. Sekarang lagi zaman-zamannya coating memang tergantung orangnya. Kebetulan gue yang nggak bisa lihat mobil itu kotor, jadi harusnya bersih kinclong ya kan. Harapannya kan lebih menarik dong tentunya mobil kan. Kayaknya sama ya kayak Bang Ajis tuh, nggak bisa ngeliat kendaraan kotor itu nggak bisa ya Bang ya? Iya, karena kendaraan itu mencerminkan orangnya. Oh gitu ya. Siap. Oh siap.
Setuju. Kalau itu kayak gitu. Ini aku menanggapi sedikit dari pernyataan Bang Jo ya. Jadi Oke, kalau siap. saya sendiri juga gue sendiri ngelihatnya sebetulnya nggak benar, nggak terlalu berpengaruh. Mungkin gini, keputusannya baik tapi kurang tepat aja sih, kurang sesuai sebetulnya. Kenapa? Gue pun termasuk orang yang nggak terobsesi terhadap barang baru. Oke, Gitu. barang Jadi, baru. Ya, jadi nggak terlalu terobsesi beli, aduh ada yang baru nih, beli baru. Karena apa? Satu, konsekuensi pajak, tadi ada maintenance, perawatan. Jadi prefer memang kalau dari gue sendiri, kenapa sih nggak yang disubsidi pajaknya? Gitu loh. Selain PPNBM tadi maksudnya. Ya, pajaknya aja langsung memang mau beli baru, beli bekas, ada keringanan pajak. Karena memang banyak juga yang saya lihat juga, saya amati orang beli mobil kadang pajaknya nggak dibayar juga sama sekian tahun, baru nanti di tahun sekian baru dijual atau gimana lah. Nah, mungkin lebih tepat ke sana. Tapi ini sebetulnya harus direspon juga, harus ditanggapi secara positifnya. Artinya ada stimulus yang dikeluarkan sama pemerintah. Gimana caranya roda ekonomi ini bisa terus berputar. Cuman menurut saya sih kurang sesuai aja. Nah iya menarik ya, soalnya tadi selain PPNBM sebenarnya pajak itu untuk per mobil ya, tadi seperti mungkin sudah mention, itu bukan cuma PPNBM, ada PPN 10%, kemudian ada BBNKB pajak daerah itu sekitar 12,5%, kemudian ada juga PKB nih yang kita bayarin tiap tahun. Nah justru sebenarnya menurut gue juga nih ya, sebenarnya lebih menarik tuh yang jangan cuma PPNBM gitu yang disubsidi. Sebenarnya ya kayak tadi Bang Jo bilang kan, kita kan sebenarnya ada biaya-biaya yang kita harus maintain setelah punya mobil itu kan. Mungkin bagus buat orang yang belum punya mobil sama sekali ya. Kebijakan ini kan, karena kan jadinya selain pasar dealer-dealer mobil resmi ya, mungkin kan yang mobil bekas juga turun kan harganya. Ya, memang sekarang lah waktunya untuk beli, mungkin buat orang-orang yang baru mau punya mobil ya. Nah udah gitu kan tadi kan mungkin ngeliat animo juga ya, bulan Maret ini kan udah jalan yang 1500 cc kan. Pemerintah nih memberlakukan juga nih buat yang 1500 cc ke atas nih akhirnya. Jadi mobil Fortuner, Kijang itu tuh ikut dapat juga keringanannya. Jadi itu kan berarti kan ya justru ini kebijakannya mungkin mengincarnya menengah ke atas nggak sih jadinya? Ya kan kalau misalnya orang mau beli mobil, kalau orang yang menengah ke bawah pasti mikir-mikir dong, walaupun dia belum punya mobil nih misalnya kan. Oh ada biaya maintenance, ada biaya bensin nanti gue mesti bayar juga. Terus belum gue mau modif tadi kan. Betul. Ya, Nah itu, jadi mungkin ya kebijakan ini yang happy mungkin hanya sebagian besar kecil aja gitu. Walaupun ya pasti kan mendorong konsumsi dong, saya pasti kan ada juga yang bakal seneng dan beli gitu. Ya mungkin ini gini ya, pemerintah mencoba untuk cari win-win solution antara pengusaha dan konsumsi di sisi masyarakat ya. Artinya ketika demand-nya meningkat, otomatis produksi meningkat dan rodanya berputar ya. Artinya banyak karyawan juga yang nanti dilibatkan untuk bekerja di sana di sisi produksi. Ya mungkin ini solusi yang win-win solution tapi kurang tepat sasaran aja. Itu aja kalau dari aku sih. Itu goalsnya diharapkannya mungkin ketika middle up seperti itu, mungkin karena orang-orang yang punya cash ya, zaman sekarang kan cash is the king ya. Yang punya cash itu jadi mungkin diharapkan lebih bisa menstimulus kali ya. Kurang tahu juga, ini menurut pendapat gue ya, orang awam ya, bukan orang ekonomi juga. Basicnya hukum, sorry. Mungkin itu tujuannya. Ya walaupun emang end goal-nya ya dia mau naikin penerimaan negara, karena kan stimulusnya ini bukan cuma di otomotif, kayak properti gitu kan juga sebenarnya ada juga berbeda juga gitu stimulusnya gitu. Atau gue kepikiran gini juga, kenapa nggak ya selain memang ada subsidi di situ juga kita orang-orang yang mau nambah mobil lagi nih dikasih kemudahan atau keringan terhadap pajak progresif. Nah itu tadi PKB tadi tuh. Itu menarik kan? PKB-nya. Kita nambah mobil tapi nggak kena pajak progresif. Nah, itu kan sebenarnya nggak usah diturunin tapi nggak ada pajak progresif aja. Itu juga sebenarnya menarik juga kalau itu bisa ditambahkan lah ya. Jadi added value lah sebetulnya. Gitu kan. Tapi lu menurut gue sempat tanya sih, memang kalau teman-teman kan mungkin nggak terlalu tertarik ya. Kalau gue sih sebenarnya jujur agak tertarik. Misalnya Gimana ya. nih? Tapi bedanya gini, gue sempat nanya ke beberapa orang, mungkin 1-2 orang lah, sales gitu kan. Mereka justru malah, jadi kan ada pengurangan betul kan, kayak tadi mungkin mobil dari 230 juta jadi 208. Tapi untuk mobil-mobil tersebut juga sebenarnya tanpa PPNBM setauku ya, itu diskon kan suka lumayan nih. Ya, karena itu nah mobil-mobil betul. ramai lah. Ya. Nah, apakah yang terjadi sekarang ini memang dealer lagi mengambil keuntungan besar dengan pengurangan PPNBM harusnya 208, kalau normalnya bisa jadi 190, kenapa nggak bisa lebih dipres lagi kan? Karena mereka selalu bilang ada diskon dealer. Itu. Makanya itu kan jadi cuan banget kan. Tapi buat beberapa mereka. sales malah berkata, contoh ya, ada satu sales yang bilang malah mungkin bisa dicek juga nanti di April ini ketika yang 2500 cc juga kayak tadi Kijang sama Fortuner. Ya. 2000 cc kan. Ada yang bilang
diskon 0. Jadi apa bedanya? Gitu. Betul. Nah, jadi justru tadi kan malah menguntungkan si dealer, kata dia harus ngasih diskon. Betul. Sekarang dia dapat cuan lagi nih. Iya. Nambah bisa belasan juta gitu. Ya harapannya kan Savingnya. memang kalau dulu yang inget gak 2020 waktu mencuat pertama masalah diskon mobil ini, katanya kayak Fortuner bisa setengah harga. Ya itu kan rumornya kan. Nah, tapi kan kalau kenyataannya memang tidak semenarik itu gitu loh. Tidak memaksa orang-orang, ya contoh kayak kita yang udah ada, misalkan punya kendaraan ya, untuk memaksa untuk membeli lagi gitu. Gitu. Mungkin orang-orang yang tidak tahu dealer itu ada diskon sekian-sekian ya pasti lebih mungkin tertarik ya. Iya. Ini sebetulnya menarik, Bang Dias. Jadi Gimana, Bang? biar nanti audiens juga bisa menilai. Artinya ketika dia mau mencoba memanfaatkan stimulus ini, tadi masukan dari Bang As ini bisa dipertimbangkan nih. Oh ternyata sebelum stimulus ini itu sebenarnya ada diskon-diskon. Nah mungkin nanti buat audiens tuh yang mau coba, wah saya mau coba lihat mobil baru, coba bisa ditanyakan tuh ke dealernya. Kalau bisa ya, selain ada dapat stimulus, ya ada diskon juga. Betul. Gitu. Jadi ya lebih happy juga kalau emang mau beli mobil memang benar-benar bisa turun yang besar sih, monggo-monggo aja. Tapi kalau saya pribadi memang prefer ya kita cari mobil yang sesuai sama purpose-nya, gitu kan. Masalah tahun, no worries kalau saya. Semua mobil akan rusak pada waktunya dan bisa dibenerin. Itu aja sih. Yang penting ada niat sama ada maunya aja. Menarik nih. Nanti mungkin kita bisa bahas juga nih mengenai ya kan pengeluaran-pengeluaran mengenai mobil dan motor ya kan. Tapi pengalaman gue ya, saya waktu dulu tuh ngambil mobil kecil lah gitu ya. Widih, ceritanya. sekarang udah mobil udah besar. beda nih ya Nah, sekarang. Udah yang mobil kecil karena ganjil genap kan. Ternyata yang lebih menarik lagi itu selain diskon ya Bang ya, bonus-bonusnya ya. Jadi Mas Antam waktu itu berapa gram ya aku lupa, tapi lumayan lah. Terus e-tol tuh Tapi dapat diskon nggak? Juga nggak tuh? dapat Dapat juga? dapat, dan satu DKI Jakarta ini kayaknya paling murah. Mobil tertentu itu bang? Iya, yang logonya H itulah. Oh, jadi ngabisin stok kali. justru di model yang baru itu, bukan yang Oh, model gitu? yang sebelumnya kan yang belakangnya kaca semua tuh, yang kecil-kecil tuh kan kacanya semua kan. Sekarang yang baru yang ya dengan Mas Antam kemudian ada e-tol, itu lumayan loh, 2,5 juta. Ya, itu gimmick yang menarik sih. Iya. Iya, lumayan sih, kalau menurut aku sih lumayan banget gitu loh, dengan segala perintilan lainnya ya. Terus ada paket juga sekaligus anti karatnya, tufkotedinolnya di bawah. Iya. Tufkotedinol udah berapa kan harganya kan? Menarik ya, berarti kan teman-teman juga udah dengar kan ya, maksudnya untuk beli mobil atau motor itu pertimbangannya banyak, bukan cuman pajaknya, bos, bukan cuman tapi juga pas lagi biaya-biaya pas operasionalnya, biaya maintenance, biaya bensin, kemudian juga ada biaya-biaya tadi kayak misalnya mau ngerawat, mau Tadi konting, segala macam. tol jangan lupa. Iya, Tol biaya lewat tol, parkir. Nah, Ya itu juga Iya. mesti teman-teman pertimbangin Nah, itu ketika mau pasti. beli mobil. Jadi jangan sampai karena memang ada momentum nih, lagi ada dealer kasih penurunan karena pajak, terus kasih diskon juga, kasih macam-macam juga tadi emas segala macam. Jadi jangan sampai tergiur di situnya juga. Maksudnya pertimbangin benar-benar sampai jangka panjangnya. Oke, menarik banget. Jadi mungkin kalau aku boleh tarik kesimpulan ya. Jadi sebenarnya tadi udah kita diskusin mengenai PPNBM. Itu kita sepakat ya, mungkin ya insentifnya bagus untuk membantu ekonomi, tapi mungkin terlalu nanggung. Jadi mungkin kayak tadi mungkin bisa dipertimbangin juga untuk kayak misalnya PKB-nya juga dikasih insentif, atau tadi juga BBM-nya itu juga diberi insentif. Jadi supaya Penghapusan pajak terdorong lagi. progresif Bang, itu penting Bang. Ya itu juga. sekali, Bang. Nah kurang lebih seperti itulah kesimpulannya. Nah jadi kan gini, kita kan balik lagi ya ke PPNBM dan pembelian mobil dan sebagainya. Kan kalau misalnya kita mau beli mobil dan beli motor, itu kan kita bisa beli cash, kredit, ya kan? Nah apalagi sekarang ini lagi ada stimulus tadi ya, DP 0%. Jadi udah tinggal langsung dapat kunci tuh, pergi ke dealer. Nah ini dari Bang Ans dulu ya. Menurut Bang Ans, kalau beli mobil nih atau motor lah, itu mendingan cash atau kredit? Coba Bang. Kalau aku sih kembalikan sebenarnya pertama malah aku kembalikan, kalian sebenarnya butuh atau enggak sebenarnya sama motor atau mobil atau motor. Ya sebenarnya. Nah kalau kembali ke cash atau kredit itu opsi yang dipakai kalau ya menyesuaikan sama kemampuan kan gitu. Kalau misalkan teman-teman misalnya bisa beli, tendensinya mendingan gue beli second tapi cash,
boleh aja, bisa gitu kan, banyak yang begitu. Tapi ada juga yang kredit tapi baru, ya karena mungkin harga mobil sekarang kan, ya kalau kulihat sekarang mobil itu normal, kayak misalkan paling murah tuh udah hampir 200 juta kan mobil. 150. Itu nggak bisa merem lah sekarang. Di bawah itu udah ya. Yang mobil Iya. sejuta umat itu. Mobil-mobilan, iya. Dan ya tapi itu juga lagi, kalau misalkan teman-teman mau kayak gitu, tapi kalau misalkan cash tapi mampunya beli mobil second, tapi kondisi juga kurang baik, kan jadi repot. Nah, kembali lagi sebenarnya opsi kantongnya sih, kalau aku bilang sih. Kalau itu. Sama mobilitasnya kalau aku bilang. Jadi kalau misalnya dia mau beli mobil juga cash, tapi memang mobilitasnya kurang, ya buat apa? Ya, Atau kredit lebih parah kalau misalkan lo nih misalnya ya, mau beli mobil kredit tapi kau cuma pengen taruh di garasi. Apa? Depresiasi, Nggak produktif nggak ya. produktif, bunga Perawatan. tinggi, Perawatan. mobil dia aja kan harus dirawat, bener nggak Jo? Betul Bang, betul. 6 bulan ganti Berarti oli, ya. berarti kalau misalnya dari sisi kalau itu dia tidak produktif, ya kan berarti rugi dong kalau misalnya kita beli mobil entah itu kredit, cash, atau mendingan sewa aja ya berarti ya? Kalau luar Ada nggak sih jasanya tuh? Ada. Kita misalnya Ada. sebulan Di sini pun bayar murah. berapa gitu? Ada. Nah kalau mobilitas lu tinggi dan lu sebenarnya nggak terlalu mikirin Karena kan nanti harus DP. maintenance, kan kita harus mikirin betul. kan? Jadi kalau misalkan kita mobilitas tinggi nih, misalnya contoh rumah di BSD, terus ke Jakarta atau ke Tanjung Priok, mobilitas Jadi tinggi. bayar sewa bensin kan doang mobil. kan? Kalau sewa, anggap kita kayak nyicil mobil. Tapi ada nggak sih tuh sewa gitu? Ada. Ada. Ya perusahaan kan juga Sebulan pakai. tuh berapa biasanya? Dan di luar negeri itu lumrah loh. Kalian kayak punya mobil tapi sebenarnya kalian balikin di akhir tahun sewa. Ya sekedar nggak kepanasan, nggak kehujanan, Iya. ada AC, bisa denger radio gitu. Iya, Bang, ya. karena ya satu keuntungannya apa? DP. Misalnya mobil DP 20%, 30%, ya kan? Nah, terus dicicil. Ketika 4 tahun, katakan ya average cicilan orang 3-4 tahun lah, ya kan? Akhir tahun keempat, ketika dijual mobil rata-rata cuma kembali DP-nya kan? Apa bedanya sama kalian sewa, terus kalian bebas perawatan, nggak bayar pajak, segala macem. Ya, Nggak tadi perlu- mungkin buat kayak Bang Jo dan Bang Aziz tadi sense of ownership-nya mungkin buat Nah, si kalau mobil aku sih itu. mikir makanya kembali, kalau misalnya mobilitas tinggi tapi kita juga pengen mau punya mobil yang memang kita pengen dan misalkan udah mampu ya beli mobil tersebut, monggo. Tapi makanya aku kembalikan ketika kalau aku pribadi, aku pengen punya mobil yang seperti itu, aku pengen punya yang buat mobilitas. Tuh, mobilitas ya adalah mobil yang sehat atau maksudku mobil yang normal aja, mau sewa atau apa, nah, tapi satu buat simpenan misalnya. Simpenan. Disimpan Bang. Oh, disimpan maksudnya kok sih? Buat disimpan, Pak. Disimpan. Disimpan, Bang. Dipakai Ah, weekend. kan nggak mobilitas tadi katanya. Oke. Atau bisa kita taruh di garasi lebih lama karena kita tahu punya mobil yang bisa siap kerja lah. Ada mobil buat kerja keras, ada mobil buat weekend. Ya, Pengennya gitu. karena kan begini kan, aku cuma mau ngasih pandangan juga. Kan kalau misalnya kita ngomongin cash, kredit atau tadi sewa misalnya kan opsinya, kan sebenarnya tergantung ya orangnya juga, strateginya dia bagaimana ya kan. Kalau misalnya kita beli cash nih, kan pasti kita harus nabung dong, ya kan. Kayak misalnya kita mau beli Avanza gitu harganya 200 juta, ya kita nabung lah misalnya 3 tahun kumpulin uang 200 juta. Habis itu kita bayarin, habis duitnya. Atau gini udah nggak akan kebeli Avanza. Iya, Mungkin malah, kebelinya Brio. malah daya belinya malah turun lagi kan. Beli tapi yang second, Bang. Iya, atau jadi second. Di satu sisi kalau kita kredit mahal cicilannya, harusnya harga 200 juta jadi 300 juta. Ya, berarti ya kan? bunganya. Begitu kan. Nah, kalau aku sih mungkin kalau pandanganku ya, ini pandanganku aja. Ya mungkin agak lebih baik pasti cash dong dan beli second ya kan, secara dari hitung-hitungan. Cuma mungkin yang harus dipertimbangkan tadi kalau kalian beli cash pasti kan langsung habis tuh duit kan. Sayang dong. Nah, mungkin harus agak repot sedikit. Repotnya gimana? Ya udah. Misalnya udah punya uang 200 juta, DP lah mobil 50 juta ya kan. Sisanya invest. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Jadi misalnya gini, kan kalian punya uang 150 juta, kayak Bang Ernst nih misalnya, trading saham ya kan. Itu kan high risk high gain kan, jadi bisa nutupin cicilan bunganya. Atau ya udah nggak usah saham deh, invest aja di emas atau di rumah ya kan, beli properti. Mungkin nanti kalau kita tungguin 2-3 tahun lagi, udah bisa nutupin bunganya si mobil itu tadi juga. Kalau kita jual itu rumah. Atau COP ya Bang ya. Oh, Oh jelas. Jelas. ini khusus buat manajemen Amar Bank. Izin ya. Dengan segala hormat. Cop. ini head butuh COP, silakan. Tapi kalau aku juga lebih pikirnya itu satu. Itu memang benar ide yang bagus juga. Tapi kayak misalnya gini. Ya tapi repot nggak sih?
nggak juga kalau dia bisa manage tadi gitu kan. Nah, tapi juga kita pikirkan sama aja kalau konsep sewa atau konsep kredit ini kan teman-teman misalkan secara cost and benefit kan di break kan sebenarnya. Ya memang kredit itu ada bunganya, betul. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu sebagai, makanya kalau kalian tidak bermobilitas tinggi, sebenarnya mempunyai kendaraan kredit itu sebenarnya sangat salah kalau menurut aku. Ruginya luar biasa. Betul. Nah, tapi kalau misalkan kalian mobilitas tinggi dan itu dipakai setiap hari, dan kalian udah ngitung benar-benar misalkan kredit segala macamnya tuh tetap lebih baik daripada kalian memakai transportasi umum atau masih terpakai bisa buat antar keluarga atau bisa pakai buat yang lain, pacaran segala macam gitu. Satu lagi mungkin safety, ya, dan safety segala macam. Nah, itu kan banyak keuntungan-keuntungan di dalam kos bulanannya itu kan. Ya, aku bilang sih go ahead with credit gitu. Karena tadi juga sih kan kalau misalnya kalau kredit kan mungkin kita cuma punya ya taruhlah belum nabung cuma punya 50 juta langsung habis juga tuh kan buat DP. Padahal kita nggak tahu kita misalnya amit-amit ada keperluan mendadak butuh renovasi rumah kan jadi nggak ada dana gitu kan. Gua boleh ngasih tanggapan nggak nih? Betul. Silakan. Jadi kalau gua misalkan gua beli mobil yuk, aku ada duit 200 nih misalkan istri. Itu gua tampung duit 200. Gua cariin mobil yang harganya di bawah 200. Jadi cash tapi ini. Cash. Saya pro cash, pro mobil second ya. Artinya budget 200 mobil tuh nggak harus harga 200. Banyak mobil di bawah harga 200 yang valuable misalnya. Mobil-mobil Eropa tuh banyak yang sebenarnya keadaan well maintained, memang agak jadul-jadul dikit, tapi dia punya value, punya stance yang memang nggak umum lah di jalan. Terus kita harus kasih spare, Bang. Ingat, beli mobil second tuh ada buntut-buntutnya tuh. Iya, tadi kan perawatan, spare 10 apa, juta buat nanti modif. ngecek apa. Terus nanti otomatis mobil baru tuh dicek olinya, dicek ininya. Dan kalau bisa memang jangan dihabiskan uang itu untuk langsung membeli mobil. Jadi kalau aku dikasih 200, aku pakainya 100. 100-nya lagi ku simpan. Sisanya dipakai buat repair segala macam, rekondisi dan sebagainya lah. Gitu. Jadi taunya istri pokoknya dapat mobil bagus, enak, nyaman. Betul. Tapi memang harus tahu sih kondisi mobil, value-nya segala macam itu harus tahu. Nggak asal beli mobil murah juga banyak di bawah 100 juta juga banyak ya. 200 juta pun di atas juga banyak. Tapi lebih ke sana sih, cash. Terus juga harus lihat juga nih tadi pertimbangan-pertimbangan itu juga benar Bang Ons ya. Maksudnya memang kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya buat ngantar orang banyak, ya beli yang agak gedean. Kalau cuma mau buat sendiri, buat mobilitas tinggi, beli mobil kecil-kecil aja lah. LCGC itu juga bisa lah. Nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu kan. Sekarang juga harga juga murah-murah. Pajaknya juga murah kan. Di bawah CC 2000 tuh harganya juga pajak nggak terlalu mahal, nggak terlalu tinggi. Lebih ke situ sih sebenarnya kalau dari Kalau lu gimana Bang? Kalau memang make sense, second pun oke. Ya. Tapi kan memang karena kita kan growing middle class lah ya di Indonesia, jadi mungkin ya apa ya, beli mobil, beli kendaraan ya pastiin aja. growing middle class usia produktif Bang. Ya sesuai sama kebutuhan gitu kan. Betul. Itu sih ujung-ujungnya. Kecuali ya emang udah crazy rich Asians gitu. Ya. Limitless. Oke. Tapi kan maksudnya gini, kan kita kan kadang kalau beli kendaraan mungkin sebenarnya kayak tadi bisa juga direstorasi. Terus kayak kita malah bisa jadi investasi kan Tapi sebenarnya. ada kan. waktu beliau ini Bang ya, nungguin restorasi itu ya. Kalau gue udah nggak ada waktu ya. Harus Bang, harus. Jadi Ya kan hobi Bang. Kembali ke hobi. Jadi yang Kembali ke perlu hobi. passion ya, Bang, ya? Kembali ke hobi ya. Kalau nggak ada passion lu nggak akan pernah menyempatkan waktu buat apa-apa. Jadi kalau ditanya mobil lu rusaknya apa? Aku tahu Bang. Ini kurangnya ini, minusnya. Sekarang gue tanya Jo, kamu masih cuci mobil nggak di rumah? Enggak. Enggak kan? Aku juga. Mas Aziz masih cuci mobil? Nyuci. Aku enggak. Ngajak Aku udah aku kadang, ajak main Aku anak, sekalian nyiram-nyiram. Aku udah enggak. Jadi Udah tahu lama. spot-spot lecet di mana. Gitu. Tahu kan? Mas. Masih ya Bang? Masih Bang. Ya, kalau Vakum hobi. sendiri. Gitu. Iya. Karena nggak capek belakangan ini Pak kan. Waduh. Nah ini tadi yang seperti saya bilang buat teman-teman, ini ada informasi penting nih buat yang nonton ya tentang Tunaiku nih. Tunaiku ini kan kita kan punya apa? Amarbing ini punya produk namanya Tunaiku ya. Ya. Jadi kita itu bisa kasih kredit tanpa agunan sampai dengan 20 juta. Nah, untuk dari 2 juta sampai dengan 20 juta. Ini kan tujuannya bisa untuk apapun ya. Mulai dari renovasi, untuk pendidikan dan sebagainya. Juga untuk bisa juga untuk beli motor. Kan 20 juta kan masih dapat lah ya. Mobil motor juga 20 dapat juta. Bang. Mobil Dapat ya. belasan juga ada. Nah, tahun-tahun ini 70 yang mau saya sampai tanya ini sebenarnya Corolla. gimana? Worth it nggak sih? 1, 2. Kayak misalnya ya dengan uang 20 juta tadi ya kita beli motor lah gitu ya kan. Atau misalnya kita udah punya cicilan motor terus ya buat perpanjang aja cicilannya gitu. Motor oke lah. Worth it lah ya. Worth it lah. Oke kok. Oke kok tuh. Jadi untuk rekan-rekan yang nonton jangan lupa Tunaiku itu bisa dipakai untuk pinjaman Tunaiku itu bisa dipakai untuk apa aja ya. Jadi mulai dari
renovasi rumah, untuk kegiatan apa misalnya butuh buat pendidikan anak, dan juga tadi yang motor atau mobil itu bisa Restorasi banget. motor, restorasi Iya, mobil itu bisa banget. Itu bisa banget. Dan bunganya juga kompetitif dan bersaing lah pastinya sama yang lain gitu. Jadi udah itu doang. Udah clear nih? Udah kesimpulannya apa nih abang-abang nih? Gini aja, kalau aku sih pakai intuisinya aja, follow passionnya mau di mana. Yeah. Jadi jangan memaksakan Yeah. ya sesuatu yang memang nggak sesuai sama kebutuhannya dia atau kemampuannya dia. Jangan ngelihat, wah Bang Jo keren nih, begini Ada terus PPNBM nih, ada relaksasi wah, nih, regulasi ajar lah. di atas, Contohnya Bapak. Iya. Ntar beli nggak bisa ngerawat, itu karena beli nggak bisa makan, makan di pas-pasin. Makan tuh beli gitu jadi Bang ya. iya. Apalagi beli sepeda yang harga, wah kalau aku sih sepeda lah Bang. Oke, jadi tadi itulah akhir dari podcast kita episode keempat. Kesimpulannya, jadi setelah kita ngobrol diskusi lagi sama abang-abang suhu saya tadi, kalau beli motor, beli mobil, beli kendaraan, jangan ikutin kata hati. Dengerin cek dulu, analisis dulu, Jangan sesuai dengan terbawa kebutuhan, nafsu lah, benar. kebawa nafsu. Dengerin kata istri, kata pasangan, kata keluarga. Seperlu itukah membeli mobil atau menggunakan mobil atau menggunakan motor? Oke, jadi segitu dulu untuk podcast episode 4-nya dari hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua, terutama yang lagi berencana buat beli mobil atau beli motor. Jadi sampai ketemu juga untuk nanti di episode selanjutnya. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang pengen topik selanjutnya yang pengen kita bahas, bisa langsung komen aja di comment section ya. Dan tentunya jangan lupa untuk share, like, dan subscribe untuk Amar Bank Official Channel supaya tidak ketinggalan nanti untuk konten-konten kita seterusnya yang pastinya nggak kalah menarik dan tentunya edukatif. Sampai jumpa lagi, saya Dias Satyatama dan abang-abang ganteng ini, bapak-bapak ganteng ini izin undur diri dulu. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat ya, salam sehat. Nah.